dikasih nilai tingkat bahasa lisan saya berapa? Pasti minta nilai. Nah, lebih dari 9 lah ya. 9 koma berapa gitu kan. Kalau 9,9 nanti saya sulit untuk tanggung jawab. Nah, orang sekarang dulu harus tanggung jawab ya. Mohon ampun. Halo semuanya, nama saya Hendy Uniarto. Saya adalah pengajar bahasa Indonesia di Beijing Foreign Studies University. Saya mengajar bahasa Indonesia di sini kurang lebih 7 tahun. Oke, jadi kita lanjutkan ya. Pertanyaan terakhir kamu itu apa tadi? Pengen tahu, soalnya tahun lalu atau 2 tahun lalu saya juga pernah kembali ke kampus, ketemu sama angkatan 2021. Terus saya merasa mereka sangat terbuka, sangat seru banget dibandingkan kami. Jadi Bapak merasa karakteristik mereka apa sih bedanya sama kami? Lahir tahun berapa sih? 98. 98 itu milenial akhir ya? Iya akhir, tapi Milenial mereka akhir. udah Mereka sudah generasi Z, ya. Gen Z. Ya. Ya, pasti ada perbedaannya. Tapi waktu awal-awal mereka masuk itu ya tidak terlalu berbeda gitu kan. Masih ada ya rasa capek waktu belajar di SMA gitu, kelihatan wajahnya masih kelihatan, dan kemudian ada rasa ingin tahu gitu kan, dan kemudian masih ada ragu-ragu juga mungkin ya dari wajah mereka itu kan, masuk di jurusan bahasa asing, tapi bahasa asing yang bahasa minor ya, bahasa kecil gitu kan, seperti bahasa Indonesia. Kemudian juga ada motivasi juga dan harapan gitu. Nah kemudian waktu sudah 1 semester 2 semester tuh kelihatan bedanya gitu kan. Bedanya mereka lebih aktif misalnya berkegiatan di luar gitu kan, maksudnya di kegiatan-kegiatan universitas gitu kan, entah itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya organisasi atau olahraga atau misalnya belajar mengikuti ini kan kursus dan lain sebagainya. Itu mereka lebih aktif di situ gitu kan. Tapi kalian lebih fokus belajar ya, saya pikir di tahun pertama, tahun kedua gitu. Tapi tahun kedua ya? Mereka tahun kedua. Ya. Semester ketiga bukan? Atau semester keempat. Sekarang tingkat bahasa mereka gimana? Tingkat bahasanya ya sudah menengah ke atas. Menengah ke atas. Kalau ngobrol sehari-hari bisa nggak? Ya pasti bisa, kalau hanya mengobrol sehari-hari pasti bisa gitu. Sekarang, tapi hanya mungkin ada kebingungan ingin menggunakan kata apa gitu. Iya. Mereka masih banyak berpikir gitu kan, atau sampai takut, sekarang saya masih banyak berpikir takut salah gitu kan. Takut. Ya itu mungkin ya perbedaannya. Tapi ada mahasiswa yang takut salah, ada mahasiswa yang lebih berani gitu kan. Meskipun salah tapi dia berani gitu kan. Tapi tidak apa-apa gitu kan. Saya pun bisa mengerti dan saya akan membenarkan gitu kan. Kalau itu salah ya saya beritahu. Nah, sekarang Papa mengajarkan mereka pakai bahasa Mandarin atau bahasa Indonesia? Sekarang sudah bahasa Indonesia karena udah bahasa semester Indonesia. keempat kan mereka semester keempat. Ya sebenarnya dari semester 1 ya sudah pakai bahasa Indonesia gitu, karena memang sengaja untuk membuat lingkungan bahasanya itu ada gitu. Ya kan saya di sini karena untuk membuat lingkungan bahasa kan gitu. Ini saya lihat di Instagram story Papa sering ketemu sama mereka, terus kalian sambil makan pizza sambil kayak xiaozao bukan? Ya itu di mana? Ya di Kemarin sini saya lihat di sini. Ya di sini. Oh, di sini. kantor. Ya itu di sini. Jadi saya buat kegiatan. Mungkin dulu masih ingat kita pernah di cafe. Ya di cafe setiap itu minggu kan. 1 kali. Ya setiap minggu 1 kali. Dikasih apa itu extra materi ya sebenarnya kalau mau dikatakan ekstra juga tidak apa-apa, tapi ya saya bungkus kegiatan itu dengan istilah pojok Indonesia gitu kan. Karena kan ada istilah language corner, language corner atau English corner gitu kan. Ya, semacam konsep seperti itu. Jadi maksud saya adalah untuk menambah ya pengetahuan, dan khususnya itu mereka lebih punya banyak kesempatan untuk ngobrol, diskusi lah. Saya lebih suka Indonesian Corner soalnya di sana enggak terlalu serius ya itu. Ya Relax memang banget. Itu kelebihannya gitu kan. Kalau kita bicara di luar itu berbeda. Enggak misalnya dosen di sana terus kami tutup di sini. Tapi kalau di sana akar lingkaran atau bundaran kita tutup bersama. Seingat saya sering tanya pertanyaan tentang Indonesia. Setiap minggu ada materi yang berbeda, dan itu materinya langsung yang ada di Indonesia, situasi yang sebenarnya itu kan, keadaan yang sebenarnya itu. Jadi tidak terlalu
textbook, tidak terlalu tidak terlalu textbook. Tidak terlalu textbook, tidak terlalu teoretis gitu kan. Nah, yang penting kalian mau bicara lah gitu kan, berani bicara, itu saja tujuannya, dan banyak bicara. Sekarang biasanya temanya apa? Atas topik tertentu atau gimana? Ya, ada topik tertentu setiap minggu saya siapkan. Misalnya minggu lalu itu tentang demografi Indonesia. Demografi itu keadaan penduduk di Indonesia. Karena sekarang demografi kan bonus ya. ada bonus demografi Indonesia ya gitu kan. Dan itu belum ada di buku kan. Itu lumayan sulit loh bagi saya. Mereka bisa terima nggak? Kalau konsep-konsep yang baru mungkin mereka harus lihat atau cek di misalnya di Paitu atau apa itu misalnya bonus demografi Renko Hongli itu apa itu kan, mungkin mereka ada yang berpikir Hongli itu sesuatu yang berhubungan dengan uang misalnya bukan itu maksudnya ya kelebihan populasi tapi itu memberikan ada keuntungannya gitu kan, ada ya itu saja. Konsep-konsep baru mereka memang harus tahu kan, itu mau kapanpun sekarang atau besok kamu harus tahu itu karena memang itu ada di Indonesia kan gitu kan. Sekarang mata kuliah mereka berbeda nggak dibandingkan yang kami? Secara umum tidak ada, tetapi ada 1-2 gitu memang berbeda gitu. Misalnya yang sekarang itu mereka mendapat tentang cerita rakyat Indonesia. Nah, cerita rakyat Indonesia itu legenda bukan? Ya, termasuk legenda itu di dalamnya kan. Termasuk legenda, ada mitos dan juga ya dongeng mungkin ya, kan ada berbagai macam jenisnya. Jadi kita satukan dengan istilah cerita rakyat gitu saja. Cerita yang ada di masyarakat itu supaya mereka tahu berbagai kosakata yang dipakai di bidang sastra mungkin ya, dan kemudian lebih spesifik yang ada di tengah masyarakat atau juga kosakata-kosakata terkait dengan budaya gitu kan, atau bagaimana orang Indonesia itu bercerita dan kemudian bagaimana orang Indonesia itu berpikir kan, itu kan bisa dilihat di cerita rakyatnya gitu kan. Pas kami kuliah di sini kami pakai textbook dibuat Pak Handi. Sekarang masih ya Bapak bikin sendiri ya? Sebenarnya ya kita kan ya boleh memilih kita mau menggunakan textbook yang mana, itu dari penerbit mana atau dari siapa gitu kan. Tapi sebenarnya saya pun sengaja untuk membuat sendiri karena yang pertama adalah ya saya mau menyesuaikan dengan misalnya apa yang ada di tengah kita gitu kan, di masyarakat apa yang terjadi akhir-akhir ini gitu kan, sehingga konteksnya itu lebih dapat gitu kan, konteksnya itu lebih tepat. Jadi mungkin tidak kaget lagi kalau misalnya ke Indonesia gitu kan. Bisa langsung terjalin kan? Iya, bisa langsung ya berhubungan gitu kan. Tidak terlalu jauh gapnya gitu kan antara textbook dan juga yang terjadi di masyarakat gitu kan. Saya pengen tahu kalau kunci kita untuk pelajaran bahasa itu apa? Kunci belajar bahasa itu untuk kamu yang sudah belajar lama atau untuk orang yang baru belajar? Buat saya dulu. Buat kamu dulu ya. Kamu kan sudah belajar lama ya bahasa Indonesia itu. Ya, saya pikir ya tinggal mencari banyak inilah ya teman gitu, orang Indonesia tua muda semuanya pun boleh, kemudian dari berbagai macam profesi atau pekerjaan gitu kan. Itu untuk membantu memperkaya pertama kosakata. Itu kosakata anak muda dan ya orang tua kan pasti berbeda. Beda banget. Beda. Nah, itu apalagi orang tua itu kan lebih formal daripada anak muda informal. Jadi kamu tahu bedanya formal dan informal. Informal yang sekarang ya, karena informal dulu itu mungkin juga ada perbedaannya kan dengan informal yang sekarang gitu ya, pasti bahasa itu kan berkembang. Kemudian dari berbagai macam profesi gitu kan, misalnya orang yang di pemerintahan itu mungkin berbeda dengan pengusaha atau pebisnis gitu kan, pasti kosakatanya, pilihan kosakatanya akan berbeda gitu kan, dan kamu mendapatkan kosakata baru itu ya. Kalau sekarang ya sudah tidak terlalu bergantung pada buku, jadi lebih ke praktik gitu kan, karena bahasa itu kan praktik gitu kan. Tapi pada awalnya ya belajar textbook, jadi saya pikir tidak masalah textbook. Oh, bagi mahasiswa yang
masih belajar? Bagi mereka ya yang masih belajar itu yang pertama ya mengikuti pelajaran gitu kan, mempelajari buku-buku gitu, memang harus seperti itu karena masih dasar. Dan kemudian sebagai tambahannya untuk mempercepat itu ya bisa mendengarkan lagu gitu kan, kemudian menonton film, menonton video, menonton berita gitu, dan kemudian mulai berteman lah dengan orang Indonesia seperti itu. Ya prosesnya seperti itu. Sekarang di kampus kita ada mahasiswa dari Indonesia enggak? Ada. Saya pikir semakin banyak ya. Semakin banyak? Ya, semakin banyak itu. Bapak ada yang kenal nggak? Ada beberapa, mungkin 3 atau 4 saya kenal tahun ini gitu kan. Mereka ada yang baru saja masuk. Minggu kemarin ya, itu saya ajak satu mahasiswa Indonesia ke kegiatan yang pojok Indonesia itu gitu kan, supaya mereka kenal, mereka berteman gitu kan. Ya, saya sengaja mengajak mereka ke kelas juga pernah gitu ya, untuk berbagi ya informasi, berbagi pengalaman. Misalnya di pelajaran kita itu sedang belajar ini tentang Ramadan, misalnya tradisi Ramadan, tradisi Islam berpuasa, Lebaran, Idul Fitri gitu. Bulan depan. Nah, tapi mereka kan tidak punya bayangan itu bagaimana cara melakukannya orang Indonesia itu kan. Nah, oleh karena itu saya undang mahasiswa Indonesia gitu kan, mahasiswa Indonesia yang Muslim, yang Islam gitu kan, supaya menceritakan gitu kan tentang puasa itu seperti apa, dan kemudian waktu Idul Fitri itu bagaimana merayakannya gitu kan, apakah sama seperti Imlek atau tidak itu. Ya saya bisa menjelaskan gitu, tapi harus ada informasi yang lain mungkin supaya lebih kaya gitu, lebih lengkap gitu dari sudut pandang yang berbeda. Sekarang setiap hari Bapak belajar bahasa Mandarin nggak? Atau setiap minggu? Nah, saya sudah lama tidak belajar bahasa Mandarin. Mungkin 2 tahun yang lalu ya, mungkin ya terakhir 2 tahun yang lalu untuk ujian itu aja, HSK itu, supaya ingin ikut ujian. Tapi sekarang sudah tidak. Mungkin hanya ngobrol dengan orang-orang lokal di sekitar gitu kan. Iya. Itu. Jadi teman Bapak banyak orang Tiongkok ya? Iya banyak, karena saya sudah berapa tahun? 7 tahun, ya. Saya sudah 7 tahun di sini. Tapi kalau ngomong sama mereka pakai bahasa Inggris atau apa? Bahasa Mandarin gitu kan. Bisa. Sebagian besar pakai bahasa Mandarin gitu kan. Sebagian kecil itu ya seperti kalian mahasiswa atau yang ingin belajar bahasa Indonesia, mereka pengen pakai bahasa Indonesia ya, kita ngobrol pakai bahasa Indonesia. Tapi selain itu ya bahasa Mandarin. Jadi saya bikin kuis ya kepada Bapak. Kuis. Tapi saya tidak belajar bahasa Mandarin itu tidak dari kecil ya. Jadi saya tidak tahu banyak konteks tentang itu. Tapi ini bisa ditulis baca ini. 人要事情干一行行一行一行行一行行一行行行行行 Yeah 一行行行行用毒蛇会不会被毒死 maknanya tahu nggak? Maknanya ya pakai racun untuk meracuni ular. Ya, apakah ular itu bisa mati karena racun? Pintar banget Bapak. Pintar banget apa? Soalnya ini susah banget. Itu bikin orang pusing gitu. Iya. Di sini banyak kata yang sama. Ya karena mungkin pengucapannya ya dan karakternya. Ya, karakternya ya bikin orang pusing. Pusing betul. Shenzhen. Zhen ya, benar. Shenzhen. Soalnya banyak orang Tiongkok mereka lihat ini nggak tahu. Ini Zhen. Ya Zhen. Tapi orang Tiongkok lihat ini saja nggak tahu, tapi lihat Shenzhen tahu ini Zhen. Oh ya, Shenzhen. Kemudian, nah ini memang nomor 2 ini memang sulit karena ada Wei, kemudian ada Li. Mei Wang Liang. Yang ini legenda Tiongkok yang dulu ada monsternya. Jadi ini yang pertama Mei的吃, yang ketiga 跳什么apa ini? 剃风流倜傥. Ya itu yang ganteng itu. Di sini ada kalimat yang antara 2 orang. Bisa paham nggak? 小年你的牙齿真好看。哦，那是假的。那是假的。真的假的？真的。 Jadi giginya palsu atau asli? 假的，palsu.
Kenapa? Kan dia bilang 真的假的假的真的 yang mana? 也按照他第一次的回答。Ya, 小明你的 benar. 样子真的好看。对 Jadi dia tanya 真的假的 itu dia Kan sejarah. mau yakin itu Iya. benar nggak Iya. ya yang palsu gitu. 是真的还是假的？对 Oh, pintar Pak. Ya, high skala yang tertinggi ya. Nah, Saya pengen tahu kalau Bapak belajar bahasa Mandarin lewat cara apa? lewat cara apa? Ya kalau kalau dulu ya pasti textbook ya kan. Oh. Textbook gitu kan. Textbook itu teori, kemudian lihat struktur kalimat dan kemudian bahasa Mandarin itu lebih rumit. Bahasa Mandarin lebih rumit karena harus praktik di banyak aspek, misalnya menulis gitu kan, untuk menghafal Hansnya itu kan, untuk membaca kan berarti kan menulis dan membaca itu jadi satu. Dan kemudian pengucapan itu juga harus diulang-ulang karena dia pakai nada. Nadanya itu paling susah pakai orang asing ya. Ya pasti nada. Kita bahasa Indonesia tidak punya nada kan. Mau makan mau makan sama saja semuanya makan gitu. Tapi pasti paham lah ya, semuanya itu makan. Paham, itu ya. makan gitu. Tapi bahasa Mandarin kan mempengaruhi arti gitu. Iya. Mempengaruhi arti gitu. Ya, mai kan itu beda kan itu. Menjual, membeli Membeli beda gitu kan. Ya, kamu mau menjual atau kamu mau membeli gitu. Ini saya mai, saya mai. Saya tidak. Iya. Bahasa Mandarin lebih rumit Ya. gitu kan, dia lebih rumit. Tapi lebih sulit atau tidak? Ya secara umum lebih sulit, tetapi tergantung orangnya juga. Kalau orang itu rajin, ya pasti akan ya bisa lah ya, karena memang banyak orang asing yang bisa atau pandai bahasa Mandarin itu juga banyak, tidak sedikit. Berarti ya mereka benar-benar berusaha dengan bersusah payah lah ya, atau rajin lah ya gitu. Dan kemudian sekarang ya sudah tidak textbook lagi, sekarang ya lihat video saja lebih menyenangkan itu kan, lihat vlog di Bilibili atau apa gitu. Bapak tahu kan. Bilibili ya? Ya tahu ya, itu kan sumber untuk saya apa ya belajar menyimak gitu Dan kan. mengetahui tren yang paling baru ya. Tren yang paling baru Ya, dan juga topik yang hangat. topik yang hangat, dan juga ini apa aksen sebenarnya. Aksen. Karena ya bahasa Mandarin memang aksen yang standar memang aksen utara. Tetapi di vlog Bilibili itu banyak orang itu pakai aksen menurut daerahnya masing-masing. Jadi bahasa itu sebagai cara komunikasi lah. Ya cara komunikasi Ya. gitu. Nggak usah. Soalnya dulu saya pengen banget punya logat Indonesia. Tapi saya orang asing lah. Nggak Iya, mungkin iya, lah. iya. Jadi saya Ya, dulu betul. merasa sangat sedih ya nggak bisa ngomong kayak orang Indonesia. Hmm, Soalnya kan kami jurusan bahasa mau ngomong kayak orang setempat. Tapi sekarang saya pikir mungkin kita simpan aksen kita nggak apa-apa. Yang penting yang orang lain bisa paham. Yang penting ya itu cepat- cara cepatan. pengucapannya itu standar saja. Standar, Yang ya. yang penting cara pengucapannya standar. Mau pakai aksen manapun kalau dia standar, saya pikir tidak masalah. Banyak orang inilah ya mengerti lah ya gitu kan. Ya. Kalau dikasih nilai tingkat bahasa lisan saya Nilai. berapa? Pasti minta nilai. Ya, lebih dari 9 lah ya. Lebih dari 9 Serius? koma. Ya 9 koma berapa gitu kan. 9 koma. 9,9. Ya, kalau 9,9 nanti saya sulit untuk tanggung jawab. Nah, kan seorang guru harus tanggung jawab ya tidak. Bote futsal gitu kan. Bote futsal. Gitu. Jadi saya harus Iya. sering belajar. Iya, 9 misalnya 9,2. Jadi tanggung jawab saya tidak terlalu besar. Ya. Ya. Gitu. Nanti kalau orang nilai kamu tinggi tapi bahasa Indonesiamu seperti itu kan. Nanti ditanya. Nah, iya kan, dosenmu siapa, gurumu siapa, itu saya pusing juga karena saya harus tanggung jawab, guru harus tanggung jawab lah ya gitu. Wah, Ya, terima kasih Pak. Iya. Bapak sering masak makanan Indonesia nggak? Ya sering gitu kan, sering ya supaya tidak bosan lah ya makan makanan di sini Kalau gitu. makanan apa? Ya, yang paling sederhana ya nasi goreng, kemudian misalnya ada mie goreng yang Indomie gitu kan, juga untuk ini ya melepas kangen rindu rasa Indonesia gitu kan. Dan kemudian kalau sudah misalnya rendang gitu kan, kita harus ke restoran gitu kan. Buat sendiri juga bisa, soto buat sendiri juga bisa, tapi repot gitu kan, karena kita ada kegiatan lain kan, pekerjaan lain gitu. Jadi biasanya kalau yang buat sendiri tuh yang
praktis saja, yang mudah saja gitu. Kerupuk Yang sering mudah. ya? Ya kerupuk ya sering, kalau kerupuk kan mudah saja gitu. Tapi harus butuh banyak minyak. Minyak mahal di sini, minyak mahal. Kalau di mana lebih mahal, di sini atau di Indonesia? Ya di sini gitu kan. Iya, Iya, kalau Indonesia itu penghasil minyak banyak. sayur. Zhongluyo ya? Iya, terbesar di dunia. Ya kan, kelapa sawit, ya kan. Itu. Soalnya kami sebagai mahasiswa sering diajak ke rumah papa untuk 2 kali ya seingat saya. Ya 2 kali ya. Semester pertama dan terakhir. Ya. Iya. Kalau semester pertama kami nggak bisa komunikasi sama papa, makan terus. Kalau yang semester terakhir, Sudah bisa lebih akhirnya ini bisa ya. relax Ya, terus ngomong sama santai, papa gitu. Tapi yang mahasiswa baru ini angkatan 2021 belum saya ajak. Belum. Nanti saya ajak. Karena baru selesai ya pandemi ya. Ya baru selesai pandemi dan kemudian banyak kegiatan gitu. Ya. Mereka lebih sibuk ya dibanding kami. Lebih sibuk karena mereka suka ikut kegiatan di luar. Di Gitu. luar. Iya. Ya itu kan banyak organisasi lah gitu kan. Nilai mereka gimana? Nilai mereka ya kalau dibanding dengan kalian atau bagaimana? Ya. Dibanding kalian ya Sewaktu ya. hampir sama, tetapi kalian lebih fokus, lebih konsentrasi pada pelajaran, lebih fokus gitu. Ya. Ya, ada orang datang. 没有，我们在录节目，主任。 Ini apa maksudnya? Oke. Sampai sini dulu. Sudah selesai? Ya, sudah selesai. Oh, saya pikir ada pertanyaan yang lain. Gitu. Lain kali saya mau kesini lagi. Oke. Oke, terima kasih Pak Handi. Ya sama-sama sudah datang jauh-jauh gitu. Kamu asli mana? Xi'an ya? Xi'an. Kamu Ya. asli Xi'an. Kalau di pas Lebaran saya pengen ke Xi'an untuk memperkenalkan teman-teman gimana di sana acaranya. Oh ya pas ya. Di sana banyak Muslim kan? Ya ada Pemingje. Ya itu jalan Muslim ya. Ya. Terbesar di Xi'an. Xi'an. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Oke, nanti kita pengen ke ruang kelasnya lihat gimana pelajaran mereka sekarang. Oke. Ya. See you.